Kuasa-Mu terlebih besar,
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi kita mau nyatakan dengan iman percaya kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara percaya kebaikan Tuhan tidak pernah habis untuk setiap hidup kita. Amin. Berikan salam kiri Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari kita mau sama-sama masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab di dalam Tuhan ada sukacita, kekuatan. Terima kasih Bapak. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, nyala sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya.
bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih sertanya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih sertanya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Dia sungguh baik, kasih sertanya untuk selamanya. Sebab dia baik, dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Sebab dia baik. Haleluya, sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan kembali hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin Tuhan, rencana yang terbaik datangnya daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku
ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memulihkanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyang. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang daripadamu, hanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyang. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyang. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan yang percaya tanpa syarat, takkan goyang. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyang. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Sikine kono koto sakataka saka mana. Hinabara saka nakata. Sikine nakata sakata. Hinamata saka nama karara sakata. Syukur bagimu Tuhan.
Syukur bagimu ya Bapa Rabasa kata-kata. Engkaulah kebenaran. Janjimu sudah teruji seperti emas Tuhan. Yang 7 kali dalam pelaburan yang dikuduskan, yang disucikan, yang dimurnikan. Sekene koto sakana kata sakata-kata. Sekene namata sakata. Sekene kana kata sakana maka sakata. Urapi kami Bapa. Urapi kami Yesus. Kami perlu pengurapan-Mu Bapa. Kami perlu pengurapan-Mu Tuhan. Sekene nata sakata sakata. Sekene namba kata sakana pararaba sakata kata. Hina maralaba sakana maralaba. Hina masyakana mana mana mana. Hina maraba sakata kata kata sakata. Hina masyaka mana raraba rabata sakata karararara. Hina marala masyakana ralaba raraba raraba raraba. Hina marala masyakana rarara kata kata. Kete kete sekene na 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 ralaba raraba sakara rarara. Haleluya. 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 Rasoke yanasane. Haleluya. Sebenarnya rose. Yara rabasaka nama rabasaka nama. Sekere nando sokore nama masaka. Sebenarnya sekere nama baba baba. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan. Tuhan kita nama sekere. Sibina bara 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 bara. Sina bara bara masaka. Sina bara bara masaka bara. Kuatkan kami. Kuatkan kami Bapa. Hiburkan kami. Hiburkan kami. Sabena sekene. Sibana mata sakara bara. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Kau. Simana more mana basakana. Mana basakana mana mana mana. Tidak ada basakana. Tidak ada basakana mana mana. Tiada basakana mana basakana. Kina kosoko toko soko toko toko toko. Kira bosekene nata kata-kata. Ketika kami melihat sebuah kenyataan keadaan, mungkin tidak sebaik yang kita harapkan. Tapi biarlah kami tetap memiliki iman yang percaya. Asal Tuhan di pihakku, asal Engkau bersamaku ya Bapa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku pun tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku Tuhan. Engkau Immanuel. Sekina koto koto koto. Tongkat dan gadamu itu yang menghibur, yang melindungi aku. Kami sangat percaya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari setiap janji-Mu. Bahkan setiap firman yang Kau ucapkan tidak pernah Kau tarik kembali Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau yang memegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuduskan setiap hati kami.
Mungkin saat ini kami ada yang lemah. Mungkin saat ini kami ada yang sakit. Tapi biarlah ketika mendengar firman-Mu, ketika memuji menyembah-Mu, ada sesuatu semangat kembali Tuhan. Roh kami diperbaharui kembali Tuhan. Sehingga kami punya keyakinan bersama-Mu Tuhan. Semua bisa kulakukan Tuhan. Kuduskan sekali lagi Tuhan hati kami. Kehadiran-Mu sangat kami perlukan. Berikan hal-hal yang baru lewat firman-Mu. Umat-Mu boleh menangkap firman ini, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat yang dikasih Tuhan, yang disayang Tuhan, yang dicintai Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Katakan, aku orang yang diberkati, aku orang yang diurapi Tuhan, aku orang yang berkemenangan, sekali beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini semua. Kiranya berkat Abraham, Ishak, Yakub dilimpahkan atas kita semua. Saudara, yang perlu kita tahu, ini saudara harus tahu ini, saudara harus tahu dan saya juga harus tahu. Dan harus mengerti bahwa ketika kita mau berjalan dengan Tuhan, setiap Tuhan kita tuh mau berjalan dengan Tuhan, pasti ada sebuah covenant atau perjanjian. Tuhan selalu berjalan dengan sebuah janji. Tidak pernah ketika dia mau berjalan dengan kita, dia tidak memberikan sebuah covenant atau perjanjian. Jadi sekali lagi Tuhan itu kalau mau kita berjalan dengan dia pasti ada janji. Karena satu saudara, Tuhan tidak mau dikatakan dia pembohong. Tuhan tidak mau disalahkan. Dan dia menunjukkan bahwa aku itu pasti menggenapi setiap janjiku. Setiap apa yang aku ucapkan dan itu pasti terjadi. Jadi saya ulangi lagi, kenapa dia harus berjalan dengan janji? Karena dia tidak ingin disalahkan dan dia itu pasti benar. Jadi sekali lagi pasti dia akan memegang janjinya. Kalau saudara baca dalam Amos 3 ayat 3 dikatakan jelas bahwa berjalanlah dua orang bersama-sama, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Jadi Allah itu mau, Tuhan kita itu mau berjalan dengan kita ketika saudara ada janji dengan dia. Masalahnya sering sekali kita tidak memenuhi janjinya. Contohnya sebenarnya begini saudara. Ketika Adam dan Hawa, Adam saudara, dia kan mengatakan dengan sesuatu janji, boleh semua yang ada di tempat ini, kamu yang menguasainya. Kamu yang mengusahakan bebas semua. Kamu menamai bebas semua. Kamu berkuasa bebas semua. Tapi lihat, ada satu, nah ini janji lagi. Jangan kau makan buah pohon pengetahuan yang baik dan nyata. Ya, gitu kan, pasti saudara. Tapi begitu Adam melakukan sebuah pelanggaran selesai, janji gugur. Saudara. Bahkan dikatakan dalam Yosua 1:8 dia juga sama. Jangan lupa perkatakan Tauratku siang dan malam, renungkan, saudara. Jangan menyimpang kanan dan ke kiri, maka perjalananmu berhasil dan dia janji lagi berjalan dengan janji. Tapi begitu bangsa Israel tidak melakukan seperti itu, habis semua. 3 juta diperkirakan bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi hanya 2 yang masuk. Karena dia sudah berkata-kata, aku akan bawa engkau ke tanah Kanaan, tapi engkau harus mengikuti segala apa yang ketetapan-ketetapanku, saudara. Jadi sekali lagi ketika kita melakukan firman Tuhan, nah janji itu akan terjadi, saudara. Nah ini sekali lagi Tuhan itu selalu berjalan dengan janji. Oleh sebab itu sekali lagi ingat semua firman Tuhan itu semua janji. Kalau kita mau melakukannya, pasti terjadi, saudara. Dan yang kedua, Allah itu tidak mau diduakan. Dia tidak mau kita itu double standar. Melangkah di 2 kaki, ya kan? 2 perahu, enggak mau dia. Jadi satu harus, saudara, enggak mau dia diduakan. Oleh sebab itu ketika firman Tuhan selalu mengatakan banyak sekali tentang pokoknya satu. Bahkan dia lebih ekstrim lagi, kalau engkau mencintai orang tamu lebih daripada enggak layak. Jadi segala sesuatu terus dikatakan kalau sumber tidak mungkin mengeluarkan air yang berbeda, air pahit dan air tawar, tidak mungkin. Jadi sekali tetap satu dia, tidak mau tidak.
Nah, sekali lagi kita akan lihat di sini dalam tema hari ini adalah mendua. Ini saya dapat sesuatu dari sini dan ini ayat favorit saya, saudara. Jadi sekarang tuh saya punya ayat yang sangat saya favoritkan dan sangat-sangat saya favoritkan. Jadi ayat ini begitu terus mengingatkan saya. Karena saya sangat favoritnya, saudara. Jadi ayat ini memang keras, tapi mengingatkan saya bagaimana saya harus bersikap dalam melayani Tuhan. Karena sekalipun saya itu berkhotbah, saya berdoa setiap hari, tapi kalau aku tidak benar, aku tidak melakukan yang difirmankan Tuhan, aku tidak akan masuk, saudara. Percuma, saya anggap saya itu percuma kalau ketika saya itu berdoa setiap hari sekalipun, bahkan menyampaikan firman setiap minggu. Tapi kalau aku tidak melakukan kehendak Tuhan, aku percuma. Nah ini yang menantang saya ini. Karena ada dua syarat di sini yang memang benar-benar Tuhan katakan bahwa engkau tidak akan masuk kerajaan surga. Engkau tidak akan masuk kerajaan surga ketika engkau melakukan yang ini. Yang pertama, saudara, standar masuk kerajaan surga. Jadi Tuhan itu punya standar, saudara. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Nah, kalau Tuhan Yesus di dalam dia yang mengatakan itu saya sangat respeknya luar biasa di sini ya. Yang pertama itu adalah melakukan kehendak Bapa, melakukan harapan dan keinginan Bapa. Yang pertama itu syaratnya itu di Matius 7 ayat 21. Nah, ini yang menjadi saya kenapa saya cinta ayat ini, saudara. Jadi Matius 7, 21, 23 itu sebagai pedoman saya dalam melayani Tuhan dalam kehidupan. Jadi ketika saya mulai tidak taat sedikit pun dengan firman Tuhan, buat hatiku tidak sejahtera Tuhan. Buat hatiku tidak sejahtera Tuhan. Jadi kalau saudara punya patokan ini dalam hidupmu, wah luar biasa, saudara. Dikatakan seperti ini ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan. Jadi tidak jamin ketika seorang hamba Tuhan sekalipun, saudara, untuk masuk kerajaan surga kalau tidak melakukan kehendak Tuhan. Ada sebuah survei, itu sampai berakhir tahun 2020, 25 tahun dia survei. Hamba-hamba Tuhan yang dahsyatnya kakaknya ribuan orang, jutaan orang datangnya. Banyak yang jatuh, saudara. Banyak yang jatuh. Di 25 tahun dia survei, ternyata yang punya karunia, kuasa, kesembuhan, pelepasan semua sering kakak-kakak itu, ternyata banyak yang jatuh, saudara. Nah, saudara boleh di sini, saudara. Dikatakan melainkan lihat, hanya, ada kata hanya. Ini Amplified Bible, saudara. Hanya dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hanya. Ini penegasan, saudara. Jadi kalau kita mau masuk kerajaan surga bersama Bapa nanti, saudara, hanya orang yang melakukan keinginan. Nah, jadi kehendak Tuhan itu nanti kita lihat ada dua sebetulnya, saudara tangkap. Apa yang dimaksud dengan kehendak Bapa itu? Hanya dia yang melakukan keinginan, kerinduan, kemauannya Bapa, itu yang akan masuk. Jadi pedoman kita dalam hidup kita itu seperti itu, saudara. Yang pertama, saudara, aku itu melakukan firman dari hal yang kecil pun atau tidak. Ini benar, ini saya sukai sekarang. Dulu wah kayaknya kan ekstrim, saudara. Tapi ketika saya baca berulang, wah benar Tuhan. Percuma saya melayani kalau saya tidak melakukan kehendak-Mu dengan firman-Mu yang sekecil apapun. Nah, saya berusaha belajar, saudara. The will of God yang selanjutnya. Itu bahasa Yunani ada dua. Dalam bahasa Yunani dibagi Tuhan, the will of God itu adalah kehendak Bapa, itu kehendak Tuhan. Bolema dan telema. Bolema itu seperti ini, nasihat-nasihat atau firman-firmannya yang kekal, Allah yang terbentang sepanjang zaman. Jadi ada tujuan dan ketetapan Tuhan, itu yang Tuhan sudah berikan, ketetapan-ketetapan firman-firmannya yang kekal. Suka atau tidak suka, itu akan dikabulkan, akan terjadi. Akan terjadi. Itu tidak melibatkan respon kita. Kita itu tidak, kamu melakukan, tidak melakukan, itu tetap akan terjadi. Contohnya, Tuhan akan datang 2 kali. Kamu setuju dan tidak setuju, itu akan datang. Akan muncul antikris, setuju dan tidak setuju, itu akan terjadi. Akan terjadi masa sukar, setuju dan tidak setuju, itu terjadi. Itu bolema. Itu bolema. Itu memang ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan. Yang kedua adalah telema. Nah ini yang perlu, ini kita, ini telema untuk kita. Telema adalah harapan, keirinduan atau keinginan Allah yang tadi, kehendak Allah tadi. Jadi keinginan Bapa, kehendak Bapa, kemauan Bapa. Paling sering tergantung pada respon masing-masing individu untuk menggenapinya. Jadi tergantung respon kita.
Ketika Adam tidak meresponi, ketika dia tetap makan buah pengetahuan itu, lihat, dia tidak meresponi kan, padahal dia sudah berjanji, itu kamu kuasa, diberi kuasa semua. Karena dia tidak responi, ya kehendak Bapa tidak masuk kan, keluarkan itu loh saudara, itu hal yang sepele. Itu kan contoh. Esau itu sudah diberi sebuah ketetapan. Kamu punya hak sebuah kesulungan yang istimewa. Tapi responnya dia untuk menggenapi gagal. Nah, jadi yang telema ini tergantung kita. Kita mau meresponi tidak setiap firman dari hal yang terkecil. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih firman. Yang ini aku lakukan, yang itu tidak aku lakukan. Tidak boleh. Nanti kita ada ayat. Itu Yesus sendiri ngomong saudara. Yesus sendiri ngomong. Berbicara sendiri saudara. Jadi dikatakan engkau tidak boleh yang ini kamu lakukan, yang ini tidak kamu lakukan. Semua harus kamu lakukan. Ya, karena sekarang banyak ajaran-ajaran yang aneh-aneh, saudara-saudara harus tangkap ajarannya aneh-aneh, saudara. Dan banyak teman-teman saya yang sudah terkena banyak ajaran-ajaran yang aneh-aneh dan ia ikuti. Nah, kalau saya ya firman Tuhan saja sudah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya sudah tidak, itu saja. Saudara lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dikatakan seperti inilah. Ini yang dikatakan telema. Tuhan ingin semua itu diberkati. Jelas. Tidak mungkin dia tidak ingin anaknya semua sehat, semua diberkati, semua hidup dalam tentram, damai sejahtera. Itu tujuan, semua diselamatkan. Itu kehendak Bapa. Pasti itu sudah dikatakan seperti ini ya, dikatakan. Dalam 1 Timotius 2 ayat 3, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Yang menghendaki, lihat, Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Lihat, dia ingin kita semua diselamatkan, tapi lihat tergantung respon saudara. Mau enggak melakukan kehendak Tuhan? Nah ini kan, jadi yang bisa membatalkan itu semua hanya kita sendiri. Kita mau meresponi enggak? Tuhan pengen kita itu diselamatkan dan memiliki pengetahuan yang benar. Tapi kebanyakan dari kita akhirnya kita melakukan suatu dosa, pelanggaran-pelanggaran itu ya. Itu yang membuat saudara itu nanti saya punya judul hilangnya kualitas ilahi dalam dirimu. Saya besok mungkin sampaikan itu, hilangnya kualitas ilahi dalam diri. Hilangnya kualitas ilahi besok minggu depan saudara. Saudara perhatikan, hilangnya kualitas ilahi, maksudnya seperti ini saudara. Kualitas ilahi itu sebetulnya seperti saudara perhatikan. Sebelum Adam dalam dosa, lihat kualitas ilahinya muncul, dia segambar. Kita segambar serupa. Kita punya kualitas ilahi, tapi begitu Adam jatuh dalam dosa, Kejadian 5 lihat. Enos dikatakan Adam melahirkan Enos serupa dengan Adam, bukan Allah lagi. Nah, lihat nanti saudara baca Kejadian 5. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, dia memiliki kualitas ilahi. Tapi karena dosa dia terdegradasi, membuat merosot semuanya. Dia melahirkan anak. Bukan lagi segambar, dikatakan serupa dengan Adam dan Hawa. Kejadian 5. Ayat 1 coba lihat, ayat Kejadian 5 saya ingatkan saudara. Kejadian 5 saudara. Coba lihat di sini. Nah ini besok saya sampaikan tentang merosotnya, terdegradasi kualitas ilahi. Ini saudara lihat. Ini daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Pertama, Adam, rupa Allah dia. Kedua, terus laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan terus. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki menurut rupa dan gambarnya Adam, bukan Tuhan lagi. Dan bagaimana kita nanti, lah itu ada nanti ayatnya, untuk supaya kita kembali ke sana, serupa dengan Bapa. Lihat saudara, hati-hati dengan dosa. Dosa itu membuat degradasi, hancur. Saudara tidak punya sesuatu relationship yang baik lagi dengan Bapa. Lihat, pertama serupa dengan dia, yang kelima, Kejadian 5 tadi lihat. Tidak lagi, kamu serupa dengan Adam dan Hawa sudah ya. Terus, dalam Yohanes 4 ayat 34, nah, Yesus berkata kepadaku, perhatikan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya sepenuhnya. Kalau Tuhan Yesus saja sebagai manusia waktu itu senang makanannya setiap hari itu melakukan firman Tuhan, melakukan maunya Bapa. Jadi gampangnya kehendak Bapa itu melakukan maunya Bapa, melakukan keinginannya Bapa.
Sepenuhnya, kata-kata sepenuhnya, ambil perhatian saudara. Sepenuhnya, ingat kata-kata ini saudara. Jadi kalau Tuhan Yesus setiap hari aja makanannya itu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, itu yang dia lakukan, hanya itu saudara, bayangkan saudara. Contohnya kan sudah ada saudara. Saya tidak sempurna, tapi Tuhan mengatakan, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu yang di surga Jadi patron kita, Yesus, sudah Tuhan Yesus, saudara, jangkar Yesus saudara. Sekarang saya menjadi Tuhan Yesus, saudara. Yesus kan jangkar, karena jangan sebut nama Allah sembarangan. Saya kadang-kadang Yesus itu sejahtera, tak kait nama Tuhan Yesus, itu kan saudara. Yes, terus dikatakan selanjutnya, lihat. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah. Artinya kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, kita itu di luar dia. Padahal firman Tuhan sering di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kita tidak bisa berbuat apa-apa? Karena kita di luar kehendak Bapa. Kita tidak telema lagi saudara. Kita di luar dia kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian dengan Tuhan. Padahal jelas janji Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka dia akan mencukupi roti mengandam, akan menjauh dari penyakit dari tengah, tidak ada perempuan yang keguguran. Lihat, perjanjian dia berjalan, kowe berjalan karo aku, ibadah karo aku, tak kuwi. Oh, tapi kenyataannya kita lihat, ibadah masih mbok korting, masih mbok diskon. Ya, tapi jangan saudara, kalau saudara mengerti kehendak Bapa, seperti yang saya sampaikan di anak Yud kemarin saudara. Di anak Yud saya motivasi kemarin, kalau engkau takut akan Tuhan, dikatakan, kau akan dikatakan jalanmu itu akan dipilih, ditentukan oleh Tuhan. Orang lain nyontek silahkan, tapi kamu jangan. Kamu harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang lain ngerokok kayak silahkan, ngomong kotor silahkan, tapi enggak boleh rasa takut dengan Tuhan. Mau bolos ibadah, pikirkan dulu. Itu takut akan Tuhan. Dan nanti lihat, masa depan mulia, di ayat itu dikatakan di dalam Mazmur 25, nanti saudara di situ bayangan muda. Ada jaminan, janji-janji Allah di situ yang akan terjadi untukmu. Mantuk-mantuk mereka akhirnya apa? Rindi. Mau dibaptis saudara. Haleluya, padahal bapak orang tuanya di gereja belakang. Kemarin orang tuanya, terima kasih Pak Pendeta, anak saya tolong dibimbing. Jadi yang baptis itu ada 5 orang, ada 5 orang nanti ya, puji Tuhan. Jadi kita baptis 5 orang ini saudara, Rindi termasuk saudara. Jadi Rindi, Nabil, Putri, Kevin, sama Dego, betul ya? Dego ya? Dego, nanti ada 5 orang. Siapa lagi yang mau menyusul untuk segera saudara, nanti kita sama-sama bisa kategorisasi dulu. Ya dikatakan, diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi ketika kita melakukan kehendak itu, Allah itu tinggal dalam diri kita. Kalau Yesus tinggal di dalam diri kita, luar biasa saudara, saudara tidak terkalahkan. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan padanya. Nah ini saudara, lanjut selanjutnya, ini hati-hati. Ketika kita banyak pengajaran, hari-hari ini banyak pengajaran yang aneh-aneh saudara. Hati-hati dengan berbagai pengajaran di akhir zaman ini. Perjanjian lama itu tidak perlu. Kita sudah hidup dalam kasih karunia. Wah ya gitu saudara. Padahal Alkitab jelas loh mengatakan. Sekarang 10 hukum Tuhan tidak perlu. Kita itu tidak di bawah hukum Taurat loh. Firman Tuhan dikatakan di sini dalam Matius 5 ayat 17. Sekarang kan kalau dikatakan ada apa lagi hypergrace. Luar biasa lagi itu ya. Sekali bertobat selamanya. Kamu tuh berdoa 1 kali aja minta ampun, setelah itu mesti diampuni. Wah, semua kan seperti itu saudara. Semua mengenakkan semua. Sekarang semua lihat, mengenakkan semua. Saat semua akan semakin terdegradasi kecil-kecil saudara. Ibadah 1 jam saja, lu lihat saudara. Kayak lagu aja, 1 jam saja saudara. Lihat, semakin terdegradasi, semakin kecil. Tuhan itu semakin dikecilkan nanti saudara. Lihat di sini ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Lihat. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Yesus sendiri ngomong. Aku tidak meniadakan hukum Taurat, tapi lihat pendeta-pendeta saat ini. Banyak yang seperti itu saudara. Supaya menggampangkan jemaatnya. Jelas 10 hukum Taurat, jangan berzina, apa itu salah? Jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tua. Itu kan perjanjian Allah dengan bangsa Israel di Gunung Sinai.
Jadi sekali lagi Allah mau berjalan dengan kita, dia selalu memberikan perjanjian tadi itu 10 hukum Tuhan. Kenapa? Bangsa Israel ngawur, semua disikat, ibunya disikat. Kawin dengan ibunya, kawin dengan anak. Dikatakan jangan berzina, jangan mengingini, karena itu semua itu ada di bangsa Israel itu waktu itu, saudara. Karena Tuhan buat perjanjian, 10 perjanjian itu, saudara. Hukum Tuhan itu, kenapa? Itu moralnya bangsa Israel jelek sekali. Muncul itu, jangan gunakan nama Allah sembarangan, jangan ada Allah lain. Itu perjanjiannya, dan mereka semua langgar. Akhirnya 3 juta tidak masuk tanah Kanaan, hanya 2 yang masuk. Janji dilanggar, saudara. Kan tidak jelek 10 hukum, tapi kita tidak perlu hukum Taurat. Berarti apa? Kamu pengen isot berzina boleh. Gitu kan aneh kan semua. Jadi jangan sampai kita terimingi dengan itu aja. Yang firman Tuhan saja lah. Saya coba firman Tuhan saja. Sing pakai nama Allah tidak usah. Walah wis aneh-aneh. Ada saudara. Ada saudara. Doa dengan saya, namanya waktu Allah nyanyi diganti Tuhan. Oh ini kena ini. Orang ini kena ini. Itu saudara, bayangkan saudara. Aduh. Selalu katakan kita hidup dalam kasih karunia. Memang kasih karunia itu mempermudah kita diberi suatu keselamatan. Tapi bukan untuk mempermudah saudara berbuat dosa. Setiap berbuat dosa dikatakan kita zaman kasih karunia, Tuhan mengampuni. Enak saudara. Wis ngono kan kayak dienak kayak kita itu kan. Ya kan gitu kan saudara. Lihat ayat selanjutnya. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan oleh Yesus ngomong loh saudara. Hai pendeta-pendeta sekarang PL tidak dipakai. Waduh. Sebelum semuanya terjadi, Yesus saja tidak berani loh saudara, dia menggenapi loh. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, salah satu, ya, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan Allah. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan Allah. Dan saudara perhatikan ini Matius 23:23. Dia ngomong sendiri, tidak boleh kita tuh pilih tebang, pilih firman Tuhan. Iki tak lakoke sing iki ora, tidak boleh. Nanti itu berbicara saudara sedang double standar. Tuhan itu hanya one standar. Dia selalu menetapkan satu standar, bukan double standar. Tidak bisa, nanti lihat yang kedua kita bahas ya. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas, mandi dan cintaan kamu bayar. Tapi saya lihat, dia tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Orang miskin mbok abeke, pokoknya perpuluhan, orang miskin mbok bae. Tapi lihat katakan yang satu harus dilakukan dan yang lain juga harus dilakukan. Tidak bisa saudara tebang pilih. Oh iya aku sudah memberkati orang miskin. Saudara tidak sesuai janji lagi. Ini tidak bisa. Firman Tuhan tetap dilakukan. Yes, seperti yang kata tadi Abraham, lihat. Ini orang yang sangat berkenan itu seperti ini Abraham. Keluar dari Ur Kasdim, Yesus. Wah itu luar biasa. Persembahkan anakmu ke gunung Horeb, Yesus. Oh gitu. Jadi tidak ada kopi. Padahal jelas ke tanah yang tidak ngerti sembalang berangkat oh Yesus saudara. Itu loh orang yang sangat luar biasa seperti itu. Tidak mempertanyakan. Saudara lihat di ayat yang dikatakan, kenapa bangsa Israel masuk kerajaan? 10 kali dia selalu bertanya, adakah Tuhan? Hati-hati saudara. Ojo sampai saudara bertanya, adakah Tuhan? Karena ada ayatnya, 10 kali umatku berbuat jahat. Nanya ke, adakah Tuhan di sini? Ya saudara. Yang kedua, ini katakan, tidak mendua hati, bahaya. Mendua hati itu saudara lihat, saudara hidup benar yo, hidup ora bener yo. Nah ini mendua hati. Itu tidak akan masuk dalam kerajaan saudara. Saudara nyanyi yo, muji Tuhan yo, ya, tapi benci yo, dendam yo, sakit hati yo, itu mendua hati. Tidak bisa. Orang mendua hati nanti kita kasih contoh-contohnya di Alkitab. Jadi mendua hati itu simpel loh saudara. Saudara yang gereja yo, tapi mulutnya misuan, mendua hati. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa saudara. Jadi itu double standar. Jadi katakan seperti ini. Pada hari terakhir, karena saya senang dengan ayat ini dan itu favorit, selalu saya ingat ini saudara.
Karena percuma saya doa setiap hari melayani Tuhan, kalau aku ini berarti kan percuma saya. Dikatakan lihat, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Lihat, ini luar biasa saudara. Demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu. Saudara ingat kesaksiannya Benyamin, urapannya luar biasa saudara. Urapannya luar biasa Benyamin. Apakah dia hilang pengurapannya ketika dia melakukan suatu dosa? Enggak saudara. Tapi begitu dia kena sakit jantung, dia kena anfal saudara. Dia dikasih suatu mimpi saudara. Dia ada jutaan orang saudara. Begitu menghadap Tuhan, ada semua pemain piano masuk, semua masuk. Tapi dia lihat, no, kurang apa dia? Mujizatnya kurang apa saudara? Kalau saudara lihat di YouTube-nya dia, jasnya dilemparkan ambrol semua saudara. Tapi akhirnya dia kembali lagi dengan istrinya yang lama. Dipulihkan lagi keadaannya. Dan sekarang dia tidak kakek lagi. Dia sudah mau hanya dengan Tuhan lagi. Itu loh saudara. Sekali lagi, lihat, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan melakukan bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu. Waktu Simpson berzina terus, hilang enggak pengurapannya? Saya tanya saudara. Berzina kalau Delila, begitu digetak, ada orang Filistin datang, diperolkan semua itu kan. Lihat, pintu gerbang cek diangkat. Berzina saudara. Itu orang yang mendua hati. Nanti akhirnya endingnya lihat, hati-hati saudara. Berzina saudara sama Delila. Delila itu artinya kegelapan, dia kan berarti berjalan dalam kegelapan. Begitu 4 kali loh saudara, dua hati diingatkan tuh. Ditaleni ram, diperol kabeh, langsung angkat itu semua pintu gerbangnya di golden itu saudara. Bawa ke atas, bayangkan. Ini loh saudara. Tapi lihat, akhirnya ditolak kan. Terus kita baca lagi. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah, diusir dari hadirat Allah. Artinya, enyalah itu kamu tak usir dari hadirat Allah. Daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan, mengabaikan perintah-perintah. Lah, apakah itu pembuatan kejahatannya? Terus saudara, ini orang yang mendua hati ya. Jadi pembuat kejahatan itu artinya saudara sedang mendua hati dengan Tuhan. Kamu melayani, tapi hatimu tidak beres, pikiranmu tidak beres. Tidak beres. Itu mendua hati, tidak boleh. Satu sama Tuhan itu kebenaran. Satu kebenaran itu dalam diri kita. Tidak ada yang tidak harus benar hidupmu. Ya. Terus orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya atau gelisah, tidak stabil dalam segala hal, pasti. Jadi orang yang satu pengen benar, satunya tetap jahat, itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Di dalam Amplified dikatakan being a double-minded man, unstable and restless in all his ways. Perhatikan, menjadi orang yang berpikiran ganda, orang yang mendua hati, gitu. Tidak stabil dan gelisah terus dalam segala hal. Yang dipikirkan, dirasakan atau diputuskannya. Jadi orang yang mendua hati, dua perahu, dua kaki, itu selalu akan gelisah, tidak stabil hidupnya. Hati-hati saudara, nanti kita kupas. Ya, nanti kita bawa ini, kita akan lebih lanjut lagi ya, contoh-contohnya. Saudara perhatikan, Tuhan itu tetap satu, tidak mau. Jadi kalau benar ya benar, ya katakan iya, tidak ya tidak, itu Tuhan. Ya dikatakan 1 Korintus 11:21 ini dasarnya saudara. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Tidak bisa. Yang gereja iyo, yang dukun iyo, tidak iso saudara. Yang gereja iyo, kata-kata kotor, kuasar, tidak iso. Tidak iso, itu tidak boleh saudara. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh jahat. Jadi tidak bisa. Kalau memang kamu sudah keputusan hidup benar, ya hidup benar saudara. Sudah butuhkan bertobat, ya bertobat, selesai. Galatia 5:19-22 itu saudara. Ya lakukan terus, sunat terus hatimu saudara. Sunat terus dalam buah roh itu, sunat terus. Sesuatu yang tidak daging, tidak cocok, sunat terus. Sunat hati terus saudara. Jadi sesuatu ke daging kamu tidak penuh, disunat terus, sunat terus, sunat terus. Yes. Harus saudara, semakin harus dibersihkan, harus bersih. Bahkan firman Tuhan, kamu sudah bersih, tapi dibersihkan lagi. Nah itu kan Yohanes 15. Terus, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak tadi saudara, main-main. Berapa banyak saudara, kan belum lama kejadian kan.
orang yang terkenal juga. Di lingkungan gereja ini saudara, Jakarta. Bagian luar negeri, misi luar negeri. Cantol WL saudara, diakui dunia dia, dipercaya. Saya kecantol saudara. Saudara perhatikan di sini, tidak iso. Dikatakan ya, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, kita tidak layak saudara, karena masih mendua tadi saudara. Hati sekali lagi kalau saudara ada benci, dendam, iri hati, selesai saudara, percuma. Tidak layak kita mendua hati saudara. Ampuni orang salah, ampuni saudara. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, lihat ya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Ketika saudara minum ini anggur dan makan perjamuan, aku kira layak urung Tuhan. Oleh sebab itu dalam Matius 5 dikatakan, kalau kau ingat akan saudaramu, selesaikan dulu. Jadi Tuhan tuh pengen kamu itu menghadap aku. Itu bersih benar saudara. Karena Matius 5 dikatakan, kalau engkau waktu memberi persembahan melayani Tuhan, dan ingat akan sesuatu dengan saudaramu, oh iya aku ingin ngapusi karo dia ya, selesai nosik. Kenapa doa kita tidak mandi? Pelayananmu tidak jadi berkat. Karena saudara masih mendua hati, masih ada sesuatu yang belum beres. Dan saudara tetap memasukkan diri ke situ. Saudara tetap terlibat pelayanan. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Lihat apa yang terjadi saudara lihat. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Selesaikan dulu, lihat. Sebab itu garis bawahi. Banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan yang tidak sedikit yang meninggal. Ini ketika kau mendua hati, kau tidak benar saudara. Benar yos. Dosa iya, lihat banyak yang sakit, banyak yang lemah, bahkan mati. Main-main dengan kehendak Bapa, main-main dengan firman Tuhan, yes. Dan nanti kita lihat terus contoh-contoh siapa pembuat kejahatannya. Ini contoh-contoh saudara, luar biasa. Ini orang-orang yang hebat semua, tapi mendua hati semua. Yang pertama Simson. Seorang Nasir dipilih dari sejak kandungan, bahkan dikatakan jangan minum Manoah, dikatakan minum anggur yang memabukkan, jadi steril betul. Anakmu sudah tak pilih jadi Nasir Allah. Rambutnya jangan dipotong, lihat ada janji kan, jadi setiap itu berjalan dengan Tuhan, pasti Tuhan memberikan suatu perjanjian. Rambutnya jangan dipotong, begitu rambutnya dipotong lihat, hilang kekuatannya kan. Nah sekali lagi, semua firman Tuhan itu pasti jadi janji. Tuhan berjalan denganmu, berarti dengan janji. Tapi mbok lakok ke jadi. Yes. Terus dikatakan ya, diurapi Allah jelas, kekuatannya luar biasa. Tapi lihat hatinya mendua berzinah, tok senengannya saudara. Berzinah terus, emosi amarah meledak-ledak itu mendua hati, tidak benar hatinya. Luar biasa saudara. Habis berzinah loh dia bisa ngangkat golden gate kayak gitu saudara, pintu pagar saudara. Luar biasa, tapi lihat begitu dipotong, dia ada perjanjian yang harus dia langgar. Kekuatannya hilang. Nah, itu berbicara berdosa. Terus Saul ini bisa bernubuat juga. Waktu dia pertama datang dari Gibea diurapi dengan urapan para nabi di situ. Luar biasa dikatakan seorang yang diurapi mendapatkan pengurapan nabi. Hatinya dipenuhi dengan lihat iri hati. Gara-gara Daud berlaksa-laksa dia beribu-ribu lihat. Orang yang gila hormat takut kehilangan saudara. Jabatannya lihat. Iri hati lihat. Orang yang masih ada iri hati. Mendua hati saudara masih. Harus disunat. Tidak bisa. Nah hal kecil remeh-temeh saudara. Iri hati tok saudara deh. Saul lihat. Saul tuh iri hati dengan Daud saudara. Gara-gara cewek-cewek itu memuja-muja Daud. Akhirnya lihat. Memburu terus. Ingin membunuh Daud lihat. Lihat. Sekiranya aku mengokohkan kerajaanmu, selesai. Jadi, karena aku mendua hati lagi. Terus, Imam Eli. Imam Eli saudara. Ini untuk saya ini, saudara. Imam saudara ya. Dan puji Tuhan saya ketika ini saya senang sekali. Dan ini sebagai pelajaran nanti semua, bagi kita semua. Seorang imam yang tidak menegur anak-anaknya, yang tidak menghormati Tuhan. Dan lihat Imam Eli itu menggemukkan dirinya dengan persembahan. Jadi saudara, dikatakan di sini ya nanti ya, mengapa engkau 1 Samuel 2:29, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban kesembelihanmu
dan korban sajianmu yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada kulihat. Kalau anak-anakmu salah, saudara tidak ingatkan, saudara biarkan untuk melayani, dosa, saudara. Dua hati. Karena saya selalu sering katakan kepada anak-anak saya, jangan buat Papa turun mimbar. Kalau engkau membuat Papa turun mimbar, Papa akan turun mimbar. Jangan buat Papa nangis karena kekelakuanmu. Yes. Kan pernah WA saya bleset itu, dibantu oleh Pak Denis. Terus terang, kalau itu mengganggu hubungan kamu dengan Tuhan, Papa tidak setuju. Tak masuk ke grup, pernah saudara baca di grup Lampion. Saya selalu ketika dia ngomong begitu, saya kasih jawaban gitu. Jadi pernah di sini ya. Terus sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatmu Israel. Lihat. Ayat ini loh. Jangan sentuh uang persembahan jemaat, saudara. Ini luar biasa ini. Karena ketika saya menggunakan uang ini kan menggemukkan diri dengan persembahan. Ketika saya menyentuh persembahan jemaat di tempat ini, saudara, untuk kepentingan saya pribadi, saya sedang menyentuh tabut Allah seperti Usai itu loh, mati, saudara. Karena saya senang. Baiknya gereja itu bendahara dari jemaat, bukan full time. Ulang lagi. Saya senang saudara, di sini harus diterapkan seperti itu. Jangan sebagai bendahara gereja itu orang yang full time. Kalau yang orang full time dia pasti manut dengan gembalanya. Kita harus belajar seperti itu. Yang luar negeri, alasan pelayanan, saat keluarga dibayari, ora iso. Bayar dewe. Aku diberkati. Kan ada juga, wah rombongan, iki nek kakak sono sana ke luar negeri, wah anak cucunya dijak kabeh duit gereja sing tinggu. Menggemuk kan enggak boleh. Sampai sekarang tanya Bunda, apakah saya menggunakan itu? Enggak mau, ini saya pegang ketengah ayat ini, menggemukkan diri Elia, mati loh Imam Eli, patah saudara. Jadi jangan sentuh uang persembahan jemaat, karena itu dia dengan kerjanya dia berikan untuk rumah Tuhan. Tapi kalau saya nikmati untuk saya senang di sini yang megang selama ini kan jemaat terus. Bagus saudara, itu dilanjutkan besok saudara ya. Terus jangan sampai biar gereja nanti besar, tetap harus bendara. Banyak kejadian yang megang mantune, sing megang mertua, ini kan ada saudara lihat ya. Ada tuh banyak sudah terjadi saudara, dipegang ke mantune, jelas tahu begitu dia gembalanya ya sungkan itu besane. Lihat banyak yang hancur gara-gara itu. Saya mengerti diri teman-teman saya ada yang seperti itu juga. Aduh, aduh jangan itu saudara. Saudara tidak bisa memanfaatkan persembahan Tuhan, tidak iso. Ya, Imam Eli menggunakan fasilitas dia. Sebab itu demikian firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, lihat. Kalau berjalan dengan Tuhan ada janji, tak ulangi lagi, berjanji. Keluargamu dan kamu akan hidup di hadapanku selamanya. Loh, ingat kalau kita benar di hadapan Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi kalau dua kaki, selesai hidupmu, tidak akan bisa. Ya, terus dikatakan, tetapi sekarang demikian firman Tuhan, lihat, bisa dirubah. Jauhkanlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghinakan dipandang rendah. Saudara perhatikan, yang bisa membatalkan janji Allah itu adalah diri kita sendiri. Wakil untuk panjang berarti saudara. Sinyal seperti itu ya, percepat saudara. Lihat, kemarin sudah saya sampaikan di KUL. Saudara perhatikan, yang bisa membatalkan janji Allah adalah diri kita sendiri. Yang bisa menghancurkan besi itu siapa saudara? Karatnya sendiri. Aku ulang lagi. Besi itu kalau kena air, kalau dia tidak karat tidak akan hancur. Mbok pukuli, mbok kopo tidak akan hancur. Tapi dia akan hancur dengan karatnya sendiri saudara. Jadi lembut akhirnya saudara. Yang bisa menghancurkan hidupmu, menghancurkan keluargamu, pekerjaan, pelayanmu, engkau sendiri saudara. Karena karat yang dalam diri kita tidak mau bereskan. Kaku hati, sedikit-sedikit tersinggung itu mendua saudara. Enggak bisa saudara, bisa. Yang bisa menghancurkan semua itu engkau sendiri nih saudara. Besi ingat-ingat.
Yang bisa menghancurkan besi itu karatnya sendiri besi itu, saudara. Jadi semua lihat, keputusanmu hati-hati. Yang bisa menghancurkan masa depan anak-anakmu, engkau sendiri. Besi, karatnya sendiri, ingat ya. Bukan orang lain. Yes. Terus, Yudas. Nah ini luar biasa. Yudas itu seorang bendahara. Punya keahlian jelas. Saudara di perusahaan kalau pilih seorang bendahara pasti seorang yang pintar keuangan. Yudas ini dipilih oleh Tuhan, jelas Tuhan berdoa dalam memilih Yudas. Ya, jelas dalam memilih Yudas, jelas dia. Dia lebih pintar dalam hal keuangan dari 11 muridnya pasti, saudara. Tapi lihat di sini ya. Dia suka mencuri berkatnya Tuhan. Mencuri uangnya Tuhan. Ya, jadi seorang bendahara Tuhan keahlian dalam keuangan, pilihan Tuhan, kepercayaan Tuhan, melayani Tuhan, tapi suka mencuri uangnya Tuhan. Lihat, ada suatu pertanyaan. Kenapa kok Yudas tidak ditegur Tuhan? Kenapa kok Yudas tidak dipecat oleh Tuhan? Kalau saudara melakukan sebuah kesalahan tapi seperti tidak apa-apa, ini bahaya, saudara. Seperti Tuhan tidak negur itu malah bahaya. Ketika saudara tidak melakukan firman Tuhan, kayaknya lempeng-lempengnya orang popoi, kenyataan ini tidak apa-apoi. Yudas sama, dia ditegur Tuhan, saya katakan ini ya. Dia tidak ditegur Tuhan, tidak dipecat dari pemuridnya, tidak. Tapi lihat, endingnya dia katakan anak kebinasaan, mati bunuh diri. Saudara. Justru kalau Tuhan tidak menegur, itu berbahaya malahan. Petrus ditegur dengan ayam berkokok, Biliam ditegur dengan kuda. Daud ditegur oleh Nathan, tapi Yudas tidak ditegur sama Tuhan. Malah kalau kita itu merasa tidak apa-apa, ketika saudara tidak melakukan firman Tuhan, oh rapopoi nyata nih. Orang ibadah ya rapopoi nyata nih. Orang berdoa ya rapopoi nyata nih. Wah ini malah bahaya, saudara. Malah bahaya, saudara. Jadi hati-hati sekali lagi ketika kita merasa tidak ada apa-apa, itu akan berbahaya. Ya, terus terakhir, nah, penutup pas ini. Hubungan suami istri akan bermasalah ketika sudah tidak satu hati, satu pikiran lagi. Ulang lagi. Hubungan suami istri itu akan bermasalah kalau sudah tidak satu hati lagi, satu pikir lagi. Karena di dalam Alkitab dikatakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua tapi satu. Jadi suami istri itu harus satu pikiran. Tidak boleh suaminya pikirannya ke sana, istrinya pikirannya sindah. Harus saling mendukung. Itu katakan hormatilah istrimu, istri tidak tunduk dengan suami. Jadi harus satu pikiran. Satu hati. Harus, saudara, dalam segala apapun belajar tetap disatukan pikiran itu, saudara. Misalnya, saudara, hal yang terkecil saja, satu suka gudeg, satunya suka liwet. Supaya tetap satu hati, saudara. Ya enggak apa-apa lah. Rakitan icip-icip, dipaksa-paksakanlah. Supaya suka liwet. Nanti akhirnya lihat, akhirnya suka liwet. Ya kan? Saya suka rujak cingur. Karena istri orang Solo enggak suka rujak cingur. Tapi begitu saya ajak makan rujak cingur, akhirnya mau rujak cingur sekarang ya. Nah itulah jadinya. Jadi seperti itu menyatukan kembali, saudara. Pikiran kita jangan istri ke sana, sini dia. Semua dirembuk dengan baik. Semua dirembuk dengan baik. Supaya satu hati, satu pikiran. Jadi mendua itu tidak baik. Oke, jadi sekali lagi. Ada dua hal dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Itu pedoman kita. Pedoman saya itu, saudara. Ayat yang saya cintai itu, saudara. Karena ketika ingat ayat itu saya selalu ingat, oh iya aku harus seperti ini. Aku harus tetap dengan firman Tuhan. Aku tetap harus sesuai dengan firman Tuhan. Menggembalakan sesuai dengan firman Tuhan. Yes. Mari kita berdoa. Kurabasakatakara. Ayo bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kina musik ini kenara. Inarabasa kata-kata. Hinamata sakata-kata. Kurabata sakata-kata.
Ya, Sikinara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Hinamata Sakata. Lagu ini sering dinyanyikan oleh Burina ini ya. Lagu ini sering dinyanyikan Burina, saudara. Ya kalau nyanyikan ini menghayati banget, saudara. Saya ingat, saudara. Kirebosik ini. Dan juga sering dinyanyikan oleh Irin. Korabasya kata-kata. Kirabasya kata-kata. Kirabasya kata-kata. Oh, praise the name of the Lord our God. Jesus. Oh, praise His name forevermore. For in the streets we will sing Your praise. Yes. Oh Lord, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in the streets we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Haleluya. Kirabasya kerere. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in the streets we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For in the streets we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Untuk agenda sepekan kita mau melihat bersama-sama yang akan ditampilkan lewat video. Let's make some noise! Are you ready? Mel, pendapat lo kemarin gimana yang mandi? Seru banget Mbak Tokis. Aku ikut happy ngeliat wajah-wajah mereka. Oh iya sih, kemarin masuk Mel, udah mulai ternyata. Shalom, jemaat GBI Lampion. Saya Kesha. Dan saya Karmel. Kali ini kami akan menyampaikan agenda sepekan GBI Lampion. Bener banget tuh, yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama, setiap hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi loh, pukul 5 pagi. Dan juga setiap hari Sabtu ada doa puasa pukul 10 pagi. Nah, bagi yang ingin bergabung boleh banget loh. Betul. Setiap hari Selasa minggu pertama, kita juga ada KUL loh. Apa sih itu KUL? KUL adalah singkatan dari Community of Love. Nah, untuk kita beribadah dan berfellowship bersama-sama, kita ada 3 tempat. Yang pertama ada KUL Melayu Timur PIC Bapak Denis. Yang kedua ada KUL Jeruk Sawit PIC Bapak Daniel. Dan yang terakhir ada KUL Wonorejo PIC Bapak Steve. And your spirit in me, I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. Bagi
para wanita GBI Lampion, ditunggu kedatangannya dalam ibadah BBI tiap hari Selasa, minggu ketiga di gereja. Yuk para wanita, colek kanan kirinya, ajak untuk datang dan beribadah bersama. Declare aloud your praise, I prophesy. Setiap hari Jumat, pukul 7 malam ada ibadah worship night juga loh. Nah, bagi jemaat yang rindu untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan, jangan lupa datang ya. Kami tunggu kedatangannya. Anak-anak youth, mana nih suaranya? Yuk bergabung dalam ibadah youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore di gereja. Ini saatnya kita, anak-anak muda, punya semangat yang lebih lagi dalam beribadah kepada Tuhan. Besok Sabtu jangan lupa datang ya. Nama, Karmel, password, gereja ada bukan untuk memberi beban tetapi memberi kelegaan. laporkan misimu. Misi selesai, acara di panti asuhan berjalan dengan lancar, dan jemaat banyak membantu kelancaran acara tersebut. Bagus. Lalu, misi berikutnya Segera dieksekusi. Outbound, karakter building, Februari, disetujui. Tawangmangu, Disetujui. terima kasih. Telepon ini akan otomatis hancur dalam 5 Bagi jemaat yang membutuhkan konseling atau bantuan doa, dapat menghubungi nomor 081 803 403 500. I'm taking hold of this victory. Kira-kira pengumumannya apa lagi ya guys? Kayaknya udah ya. Loh, belum Mel. Itu setiap hari Minggu jam 9 pagi ada ibadah raya Minggu. Jangan lupa untuk datang untuk beribadah bersama-sama ya. Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Lampion. Nah, udah itu Mel. Belum, masih ada yang kelewatan. Setiap hari Minggu kita juga ada ibadah sekolah minggu bareng. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang mempunyai anak kecil, bisa loh diajak untuk ibadah sekolah minggu bareng kakak-kakak GBI Lampion. Nah, sekian agenda sepekan GBI Lampion yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Pada kita pada pagi hari ini. Segimana mata sakana mararabara. Terima kasih Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu, buat anak-anak semua yang sudah luar biasa bersemangat Tuhan untuk mau mengupgrade gereja ini Tuhan menjadi baik Tuhan. Memberkati Mas Wawan dengan tim kreatifnya Tuhan. Berkati juga Pak Filipus dengan tim kreatifnya. Biarlah semuanya Tuhan, apa yang mereka kerjakan lakukan, tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kami bersyukur memiliki rekan kerja yang sangat luar biasa ini Tuhan. Dia lihat setiap program-program yang ada di tempat ini.
itu terus ada kelanjutannya Tuhan. Bahkan bulan Desember ini juga akan ada perayaan Natal, kami juga percaya Tuhan yang akan selalu mencampur tangan dalam segala hal. Buat seksi-seksi berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami selalu berdoa kesehatan Kau berikan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga nanti ketika tiba harinya Tuhan semuanya baik-baik dan luar biasa. Setiap latihan mereka, setiap apapun yang mereka lakukan. Di tengah mungkin cuaca yang tidak baik ini Tuhan. Tapi biarlah mereka tetap bersemangat Tuhan untuk semuanya. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Pernikahan mereka Kau berkati mereka semua Tuhan. Biarlah mereka tetap satu hati, satu pikiran dalam setiap keluarga Tuhan. Supaya mereka menjadi baik. Dan mereka selalu kuat dan utuh dalam menghadapi semuanya. Mereka tidak berjalan menginjakkan di dalam dua kaki dua perahu. Supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak baik Tuhan. Dan mereka tetap berjalan dalam janji Tuhan. Mereka tetap melakukan janji-Mu itu Tuhan. Supaya semua penggenapan semuanya terjadi Tuhan. Pekerjaan mereka Kau berkati. Anak-anak mereka Kau berkati. Pelayanan mereka Kau berkati Tuhan. Terlebih kesehatannya Tuhan, Kau memberkatinya Tuhan. Setiap perjalanan mereka ke tempat usaha mereka, ke kantor mereka, berilah perlindungan malaikat menjaganya. Fisiknya tetap kuat dan sehat. Ketika mereka juga harus datang kembali untuk latihan, mereka datang lagi juga untuk worship night. Kiranya Kau berikan kekuatan fisik Tuhan, supaya tetap sehat dalam segala sesuatunya. Karena firman-Mu jelas, Kau akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kami. Ketika kami datang untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dan Kau berdoa setiap mereka datang beribadah kepadamu. Mereka Kau cukupkan. Kau jauhkan dari perempuan yang mandul, keguguran atau apapun Tuhan. Kau jauhkan mereka dari sakit penyakit apapun Tuhan. Dan biarlah iman mereka yang akan menyelamatkan mereka. Mari jemaat dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa. Gandum yang terbaik, minyak yang terbaik, dan anggur yang terbaik yang selalu tersedia di rumahmu, sehingga engkau tidak akan kekurangan tapi dalam kelimpahan. Sekalipun di tengah-tengah masa yang sulit, tapi biarlah Tuhan selalu memberkati. Seperti Engkau menaruh sesuatu kepada bangsa Israel di tanah Gosen, seperti Engkau memelihara bangsa Israel di tanah padang gurun, demikian Engkau akan memelihara anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka tidak akan kekurangan, tapi selalu berkelimpahan, selalu berkecukupan. Terima, 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 terima. Mujizat, kuasa, kesembuhan, damai sejahtera, berkat yang berlimpah, limpah, limpah, limpah. Dilimpahkan atas kamu semuanya. Pulang dengan bawa damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya